GPB yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta JB Lino Adi Putra Kastanya. Pada saat ini, saya melayani di GPB Jemaat Bukit Agape Entikong, Kalimantan Barat. Pada pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita, mari kita merenungkan firman Tuhan agar menuntun kita untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini, Engkau senantiasa memelihara dan menyertai kami. Bahkan sebelum kami melanjutkan aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami memohon Tuhan membimbing dan menolong kami untuk boleh merenungkan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan dari dalam Alkitab. Tolonglah kami untuk boleh mengerti tentang kehendak-Mu ya Tuhan. Dan mampukanlah kami dengan tuntunan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 28 sampai 31. Yang menyatakan, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak untuk mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan roti untuk 2 hari kepadamu. Tinggallah di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menamainya mana, warnanya putih seperti biji ketumbar, dan rasanya seperti rasa kue madu. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, segala perbuatan Allah dalam rangkaian penyelamatan bagi bangsa Israel yang mengalami perbudakan, bukan semata-mata agar mereka merdeka dari perbudakan itu, atau agar orang Israel sekedar mengikuti perintah Allah supaya selamat, tetapi agar umat mengalami kasih Allah yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran dan keselamatan. Jika orang-orang Israel mau hidup di dalam kebenaran dan keselamatan Allah, mereka harus mendengar dan melakukan perintah Allah dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Dengan melakukan perintah Allah tentang pelaksanaan hari Sabat, orang-orang Israel dibentuk agar mereka meninggalkan gaya hidup yang lama sebagai orang yang diperbudak dan diperbarui sebagai umat Allah yang merdeka serta hidup bersama di dalam Allah. Pada saat ini, Tuhan telah mengaruniakan hari ini bagi kita. Bukan hanya agar kita dapat melakukan aktivitas yang telah kita rencanakan, atau agar kita dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas kita yang belum selesai, tetapi agar kita juga semakin mengalami kasih Tuhan yang menuntun kita hidup dalam kebenaran dan keselamatan Tuhan. Hayatilah setiap perbuatan dan firman Tuhan di dalam setiap aktivitas atau perjalanan hidup kita, agar disitulah Tuhan membimbing dan membentuk kita agar kita tidak lagi hidup sebagai orang yang diperbudak oleh dosa, tidak lagi hidup dalam kesalahan atau persoalan masa lalu. Maka kini semakin kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan menolong kita agar dibebaskan dari rasa takut untuk hidup baru dan benar di dalam Tuhan. Mari terus taat dan tekun belajar dan melakukan firman Tuhan melalui perbuatan dan perkataan kita. Karena dalam kehendaknya, Tuhan juga dapat memakai kita melalui perbuatan dan perkataan kita untuk menolong sesama kita. Sehingga mereka juga boleh mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dan memulihkan. Selamat menjalani hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau yang senantiasa memelihara dan menyertai kami. Bahkan ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk terus berupaya
mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman yang Engkau nyatakan bagi kami. Agar kami boleh semakin kuat dan teguh, agar kami boleh semakin dibentuk sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Bahkan keselamatan itu juga kami nyatakan melalui perkataan yang baik dan benar, melalui perbuatan-perbuatan yang membawa dampak positif dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami akan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami maupun tugas dan tanggung jawab kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami boleh semakin bertanggung jawab, agar kami semakin giat dan tekun dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Dan terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk selalu melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, agar aktivitas demi aktivitas, kegiatan demi kegiatan yang kami lakukan, boleh kami lakukan dengan baik dan benar. Berikan hikmat dan kefokusan bagi kami, sehingga kami boleh melakukan semuanya dengan baik dan benar juga. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu bagi kami, keluarga kami, dan bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya kasih Tuhan selalu dinyatakan bukan hanya bagi kami yang percaya, tapi juga bagi setiap seluruh ciptaan Tuhan, sehingga semuanya boleh ada dalam damai sejahtera Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat GPB telah mengikuti program Morning Call pada saat ini. Tetap semangat melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita selalu.